Oke, selanjutnya masih dalam pokok bahasan eh, mata kuliah asuhan kebidanan pada kehamilan. Selanjutnya kita bahas tentang proses terjadinya kehamilan. Kehamilan akan terjadi jika ada, yang pertama adalah ovum, ada sperma, kemudian terjadinya konsepsi, kemudian terjadinya nidasi, ada pembentukan plasenta, dan yang terakhir adalah adanya tumbuh kembang hasil konsepsi. Yang pertama kita bahas tentang ovum. Setelah bayi perempuan lahir, korteks ovarii terisi dengan primordial ovarian follicle, kromosom telah berpasangan, dan DNA berduplikasi. Selanjutnya, pertumbuhan terhenti sampai folikel terangsang untuk berkembang. Sel yang terhenti pada profase meiosis disebut dengan oosit pertama, terus membelah menjadi oosit sekunder sebelum ovulasi yang merupakan pematangan pertama. Kemudian pematangan kedua setelah terjadi pembuahan. Ini adalah jumlah sel telur pada wanita sesuai dengan umurnya. Pada bayi kira-kira berjumlah 750.000. Kemudian pada umur 6 sampai 15 tahun sudah berkurang menjadi 439.000. Pada umur 16 tahun sampai 25 tahun menjadi 159.000. Pada umur 26 sampai 35 tahun sudah sangat jauh berkurang menjadi 59.000. Kemudian di atas 35 sampai 45 tahun ini juga jauh berkurang yaitu sekitar 34.000. Sedangkan pada menopause jadi sel telur sudah tidak ada lagi. Ovum siap dibuahi setelah 12 jam ovulasi dan hidup selama 48 jam. Yang kedua tentang spermatozoa. Terdiri dari 3 bagian, yaitu kaput atau kepala berbentuk lonjong, agak gepeng dan mengandung bahan nukleus. Mungkin kelihatan di gambar ini seperti kecebong. Yang kedua mempunyai ekor, kemudian ketiga bagian silindrik yang menghubungkan kepala dengan ekor atau bagian leher. Pada hubungan seks ditumpahkan sekitar 3 cc sperma dengan jumlah 40 sampai 60 juta sel sperma dalam setiap cc. Sperma hidup dalam organ reproduksi wanita selama 3 hari. Selanjutnya, fertilisasi atau konsepsi adalah pertemuan inti ovum dengan inti spermatozoa. Konsepsi lebih sering terjadi pada pars ampularis tuba. Kenapa? Karena di pars ampularis tuba ini merupakan tempat yang paling luas. Dindingnya penuh jonjot tertutup sel yang mempunyai silia. Kemudian ovum mempunyai waktu terlama dalam ampula tuba. Selanjutnya kita akan membahas tentang proses fertilisasi. Pada saat terjadi koitus, maka berjuta-juta sel sperma akan ditumpahkan di organ reproduksi wanita. Dari berjuta-juta sel sperma itu, beberapa sperma akan berhasil melewati organ reproduksi wanita dan sampai atau bertemu dengan sel telur yang pada saat itu memang terjadi ovulasi. Ovum atau sel telur yang matang dilingkari oleh zona pellucida dan terapung dalam vitelius atau sitoplasma yang berwarna kekuningan. Akrosom sperma menyentuh mikropili permukaan zona pellucida. Selanjutnya akrosom mulai hancur melepaskan enzim akrosin sehingga sperma dapat menembus zona pellucida. Kemudian akrosom meleburkan diri ke dalam membran plasma ovum dan kepala sperma ditelan oleh membran plasma. Pada tahap selanjutnya, kepala sperma tertarik ke dalam sitoplasma ovum, meninggalkan badan dan ekor sperma. Granula kortikal di dalam ovum melepaskan enzim sehingga tidak memungkinkan lagi zona pellucida diterobos oleh sperma lainnya.
Akhirnya, sperma dan ovum menjadi satu yang disebut dengan zigot. Selanjutnya adalah nidasi, di mana nidasi ini adalah proses penanaman blastula atau hasil konsepsi pada endometrium. Nidasi terjadi pada hari ke-6 sampai hari ke-7 setelah konsepsi. Sebelum terjadi nidasi, setelah terjadi pembuahan, mulai terjadi pembelahan zigot berbarengan dengan pembelahan inti. Hasil konsepsi berjalan menuju uterus. Dalam waktu 3 hari, terbentuk kelompok sel yang sama yang disebut dengan stadium morula. Hasil konsepsi disalurkan terus ke pars ismica dan pars interstitialis tuba atau bagian yang paling sempit, dan terus ke arah kapum uteri oleh arus getaran silia pada permukaan sel-sel tuba dan kontraksi tuba dalam kapum uteri. Dalam hal ini, hasil konsepsi sudah dalam stadium blastula. Ini adalah gambar beberapa saat setelah terjadinya konsepsi, mulai dari pertemuan sel telur dan sel sperma yang melebur menjadi satu sel, kemudian membelah menjadi 2 sel, menjadi 4 sel, dan selanjutnya 16 sel yang kemudian berubah menjadi stadium morula. Ini adalah gambar mulai terjadinya ovulasi, kemudian konsepsi, kemudian pembelahan diri dari hasil konsepsi sampai terjadi nidasi di dalam kafum uteri. Di sini terlihat bagaimana sel telur dari ovarium setelah terjadinya ovulasi, kemudian di pars ampularis tuba dikelilingi oleh sel sperma sewaktu terjadi ejakulasi sperma, kemudian sperma masuk ke dalam saluran genitalia interna wanita, kemudian bertemu dengan sel telur, kemudian salah satu sperma akan berhasil masuk ke dalam sel telur dan terjadilah konsepsi. Setelah terjadi konsepsi, akhirnya hasil konsepsi membelah diri sambil terus berjalan menuju ke kapum uteri. Setelah di kapum uteri, karena endometrium sudah dipersiapkan untuk terjadinya nidasi, maka hasil konsepsi dalam bentuk blastula selanjutnya menanamkan diri di dalam kapum uteri. Terjadilah proses kehamilan selanjutnya. Ya, baik. Demikian proses terjadinya kehamilan, mulai dari adanya ovum, sperma, kemudian adanya fertilisasi atau konsepsi, kemudian adanya nidasi, pembentukan plasenta, dan tumbuh kembang janin di dalam rahim. Semoga apa yang dipaparkan tadi dapat bermanfaat dan bisa membantu dalam hal proses belajar mengajar di akademi atau di Diploma 3 Kebidanan. Terima kasih.